perkenalkan, nama saya Vilaku Indonesia Sondak dari kelas 11 7. Jadi, hari ini saya akan membahas salah satu peristiwa sejarah paling memukau di abad 17, yaitu perlawanan Kesultanan Mataram melawan VOC. Tokoh sentral di balik perjuangan ini adalah raja terbesar Mataram, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang bertakhta dari tahun 1613 sampai 1645. Lantas, apa sih yang bikin Mataram sampai nekat menyerang markas VOC di Batavia? Yuk kita bahas. Kita masuk latar belakang. Ada 3 alasan utama kenapa Sultan Agung sangat membenci VOC. Yang pertama, karena monopoli perdagangan. VOC sering membatasi dan merugikan pedagang dakwah di pelabuhan pantai utara. Yang kedua, karena halangan cita-cita. Sultan Agung punya visi besar untuk menyatukan seluruh pulau Jawa. Nah, karena keberadaan VOC di Batavia dianggap sebagai kerikalan tajam yang mengancam kedaulatan Mataram. Yang ketiga, sikap arogan VOC. VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram dan menolak diajak bekerja sama secara adil. Karena alasan inilah, Sultan Agung memutuskan untuk mengambil tindakan tegas, yaitu menggempur Batavia. Serangan Mataram dilakukan sebanyak 2 kali. Serangan Mataram pertama pada tahun 1628, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso dan Pangeran Mandureja. Mereka mendarat di Batavia dan langsung membangun benteng pertahanan. Namun, serangan pertama ini gagal. Pasukan Mataram kalah modern dalam hal persenjataan, kehabisan stok makanan, dan diserang wabah penyakit. Tumenggung Bahurekso sendiri gugur dalam pertempuran ini. Serangan kedua terjadi pada tahun 1629. Tidak menyerah, Sultan Agung belajar dari kesalahan. Beliau mengirim pasukan bawah pimpinan Adipati Ukur dan Tumenggung Singaranu. Strategi baru dipakai. Mataram membangun lumbung-lumbung beras di jalur persediaan, seperti di Karawang dan di Cirebon, agar pasukan tidak kelaparan. Sayangnya, VOC berhasil memata-matai strategi ini. Armada laut VOC mendatangi lokasi lumbung dan membakarnya habis sebelum pasukan utama Mataram tiba. Meskipun kelelahan dan kelaparan, pasukan Mataram tetap nekat mengepung Batavia dan membendung Sungai Ciliwung. Tindakan ini membuat air di dalam benteng VOC tercemar dan memicu wabah kolera. Akibatnya, Gubernur Jenderal VOC saat itu, Jan Patrice Sun Kon, tewas mendadak. Namun, secara keseluruhan, serangan kedua ini tetap dinyatakan gagal karena Mataram habis logistik. Jika dirangkum, ada 4 faktor utama kenapa Mataram belum berhasil mengusir VOC. Yang pertama, karena hancurnya logistik. Lumbung beras Mataram dibakar oleh VOC. Yang kedua, jarak yang sangat jauh. Pasukan harus berjalan kaki ratusan kilometer dari Yogyakarta ke Jakarta. Yang ketiga, itu ada wabah penyakit. Kolera dan malaria menyerang ribuan prajurit di medan perang. Dan yang terakhir itu ada kalah teknologi, persenjataan dan meriam VOC jauh lebih modern. Kita sudah masuk ke kesimpulan. Meskipun serangan ini gagal mengusir VOC dari Batavia, perlawanan Kesultanan Agung membuktikan semangat pantang menyerah dan mempertahankan kedaulatan tanah air dari kecengkraman penjajah. Sekian penjelasan singkat mengenai perlawanan Kesultanan Mataram terhadap VOC. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih sudah menonton.